Yunia akan melakukan berbagai cara nih guys untuk bisa mengakses terkait data mengenai Safira. Karena memang dia mau tahu bagaimana keadaan situasinya Safira saat ini. Karena memang dia mau balas dendam kepada Safira di masa lalu. Apalagi di masa lalu dia yang telah menyelamatkan Safira, justru sekarang dia yang harus menanggung malu itu semua dan Safira tidak peduli dan kehidupan dia lebih bahagia. Setelah dia juga mendapatkan kabar dari kakaknya, Abian, yang menyatakan bahwa Julian sempat diculik, maka ini kesempatan untuk mengetahui bagaimana keadaan kabar suaminya, Julian dan juga Safira. Melalui temannya Cindy nih guys, dia berusaha mencari info tersebut, menggali info tersebut bagaimana Safira. Dan tentunya ya guys ya, di situ juga ada Abian yang ternyata secara tidak langsung mendengar kabar yang menyebutkan bahwa dia berusaha untuk mencari data terkait Safira seperti itu. Memang di sini Yunia benar-benar mau berniat jahat nih guys, ingin membuat keadaan Safira jauh lebih memburuk. Maka dari itu dia harus menemukan semua keadaannya bagaimana Safira saat ini melalui temannya Cindy seperti itu. Dan maka dari itu dia akan melakukan apapun untuk bisa membuat kehidupannya Safira memburuk seperti itu. Dan pada akhirnya nanti Safira akan memilih untuk mengakhiri hidup dia daripada dia hidup seperti itu nih guys. Nah sementara itu juga nih guys, ada kakak Abian yang menyebutkan bahwa oh ternyata kamu kenal dengan Safira seperti itu ya guys ya. Dan kemudian di situ nih guys ya, bahwasannya ketika kakaknya menyebutkan bahwa dia itu kenal dengan nama Safira, namun sayangnya dia itu nggak ngaku kalau dia kenal dengan Safira. Dia berusaha untuk mengalihkan topik ke makanan soto yang diberikan oleh kakaknya Abian tersebut. Namun Abian ini berpikir bahwasannya kayaknya adiknya mengenal Safira, karena tadi jelas-jelas adiknya menyebut nama Safira, dimana juga pada waktu tempo lalu adiknya juga sempat tanya terkait Julian. Nah Julian itu, nah ini yang jadi permasalahannya sih, apakah dia benar-benar kenal Safira atau dia suka dengan Julian. Nah ini yang ada di pikirannya Abian. Nah dengan berbagai cara dia mengalihkan perhatian seperti itu nih guys, supaya kakaknya tidak jadi kepikiran bahwa dia tuh kenal dengan Safira. Karena tentu saja Yunia tidak akan mungkin mengaku bahwa dia pernah mengenal banget Safira seperti itu di masa lalu ketika pada waktu high school. Nah pada waktu itulah yang menyebabkan Junia sampai sekarang itu dendam banget dengan Safira. Nah sementara ya ada Rafael dengan istrinya Mona nih guys, bersama mamanya juga nih guys, yang sedang makan malam seperti itu nih guys ya. Dan tiba-tiba di situ nih guys, ketika mereka itu sedang makan malam di saat Rafael baru pulang dari Taiwan nih guys ya, ternyata ada teman-temannya Mama Lestari nih guys ya pada waktu arisan tersebut. Nah karena itu juga nih guys, dihampiri teman-temannya Mama Lestari, otomatis membuat Mama Lestari ini guys mengenalkan ya istrinya Rafael, di mana istrinya Rafael ini cantik banget. Apalagi dia pewaris tunggal dari keluarga Putu Wangsa yang sangat kaya raya tersebut. Dan di situ nih guys ya, setelah mengatakan hal itu nih guys kepada teman-teman Mama Lestari, otomatis semua teman-teman Mama Lestari yang pada di arisan itu nih guys memberikan begitulah pujian kepada Rafael dan juga Mona ya. Ketika Mona dan juga Rafael ini salaman dengan temannya, dan di situ mereka mendapatkan ya pujian yang menyatakan bahwa Mona itu wanita yang sangat cantik sekali, Rafael itu ganteng, pas banget gitu loh, kayak bak putri kerajaan dengan menikah pangeran seperti itu, bagaikan dua perusahaan ini bersatu gitu loh, karena sama-sama kaya raya seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, Mama Lestari juga punya berita yang sangat penting sekali terkait kehamilannya Mona. Dan itu yang paling bahagia sekali, dimana nantinya cucunya ini pasti akan mewarisi semua harta kekayaannya nih guys. Dan di situ Mona yang cantik hamil tentu saja mendapatkan ya ucapan selamat dari teman-teman Mama Lestari semacam itu nih guys. Walaupun sebenarnya Mama Lestari ini seakan-akan memang merasa dirinya oke seperti itu nih guys. Nah kemudian nih guys ya, di situ teman-temannya Mama Lestari ini sebenarnya mau diajak makan bareng, namun sayangnya karena mereka sudah makan, mereka mau pergi. Mereka ini mau pergi dan mau menjelaskan, mau ya menemui teman yang lain nih guys, di mana mau mendatangi rumahnya ya Gina, di mana Gina ini teman-teman arisannya juga cukup oke-oke, tajir melintir. Maka dari itu nih guys, membuat mereka harus segera ke rumahnya karena ada yang dibahas seperti itu. Barangkali teman-temannya Gina ini bisa diajak join bareng, arisan bareng semacam itu nih guys. Makanya
Nah, setelah mendengar kabar bahwa mereka mau menemui Gina, otomatis membuat pertanyaan besar di dalam pikirannya Mama Lestari. Gina yang mana ya, seperti itu. Nah, ditanyakan tuh Gina yang mana. Kemudian di situ nih guys ya, menyebutkan bahwa Gina Arimbi ya. Nah, kemudian tanya spesifik lagi, apakah Gina yang berada rumahnya di Jalan Anyelir tersebut. Nah, kemudian diyakinkan tuh ternyata iya memang. Nah, kemudian nih guys ya, yang paling ya mengejutkan lagi, ternyata Mama Lestari ini justru malah bercerita keburukannya Julian. Dimana keburukannya Julian pada waktu merebut Safira nih guys. Dulunya menantunya Gina itu adalah Safira, dimana Safira dulu adalah menantunya Mama Lestari ya. Dulu pada waktu Rafael itu belum ditemukan ya, mereka semua berasumsi bahwa Rafael itu sudah meninggal. Dan di situ pada waktu Rafael itu menghilang ya, Safira itu dikejar-kejar banget ya oleh ya anaknya Gina seperti itu, yang tergila-gila banget ya dengan Safira seperti itu nih guys. Padahal sudah diingatkan oleh Mama Lestari dengan baik untuk meninggalkan Safira dan tidak menggoda. Namun tetap saja tuh anaknya tidak tahu malu menggoda seperti itu. Dan terbukti bahwa sekarang ya kan, anaknya Rafael itu ada dan masih hidup gitu loh. Mamanya percaya akan hal itu nih guys. Namun sayangnya memang di situ entah kenapa istrinya lebih memilih Julian. Nah, seperti itu nih guys, dia menceritakan keburukannya Safira, menceritakan keburukannya keluarganya Gina nih guys, supaya apa? Dia menang. Ya. Dan di situ supaya Safira digunjing ya, supaya Safira tidak bahagia. Seperti itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, mendengar itu semua tentu saja membuat dia sangat sedih banget nih guys. Dan sebenarnya di situ Rafael tidak mau membahas terkait akan hal itu. Ya, Rafael sebenarnya nggak mau ngebahas tentang akan hal itu karena malu itu adalah cerita masa lalu. Namanya cerita masa lalu, ya udahlah, kenapa harus dibahas-bahas semacam itu. Nah, ada hal berita yang lebih mengejutkan lagi, di mana di situ Mama Lestari menyebutkan bahwa Safira itu nih ya, menantunya Gina saat ini itu pernah hamil sama hamilnya dengan Mona. Namun sayangnya ya, sekarang berita yang luar biasa, Safira itu keguguran semacam itu. Dengan menyebutkan keguguran semacam itu nih guys, membuat suasana tambah puyeng, tambah panas seperti itu. Rafael pun tentu saja langsung shock mendengar kabar bahwa Safira itu keguguran seperti itu. Justru memang di situ membuat Mama Lestari semakin suka nih guys, menggunjing terkait Safira, menjelek-jelekan Safira yang saat ini tidak bisa menjaga anaknya keguguran semacam itu. Memang dari dulu Mama Lestari tidak suka nih guys bahwa Safira itu akan selamanya menderita, dan terbukti sampai saat ini dia tidak bahagia. Semacam itu loh guys, benar-benar jahat ya Mama Lestari punya pikiran seperti itu. Padahal jelas-jelas memang dulunya Rafael itu sudah dinyatakan meninggal, makanya Julian itu mengejar Safira. Dan di situ nih guys, Mama Lestari tidak terima. Makanya supaya Safira itu digunjing nih guys. Seperti itu nih guys, memang Mama Lestari ini ada-ada aja nih guys ya. Nah, inti dari persoalan itu sebenarnya adalah anaknya ya, Rafael itu nggak usah lagi mikirin Safira semacam itu ya, nggak usah mikirin lagi terkait Safira, tinggalkan Safira. Yang penting Mona Putu Wangsa itu memberikan apa yang tidak diberikan Safira, yaitu anak sekarang. Dulunya ketika menikah kan tidak cepat-cepat punya momongan kan Safira seperti itu. Makanya di situ sekarang dengan ya menikahi Mona itu yang paling penting, pikirin saja terkait Mona seperti itu. Ternyata memang Rafael masih mikirin Safira nih guys, masih mencintai Safira dan tidak bisa berpaling dari Safira. Karena memang cerita masa lalunya memang di situ memang benar-benar sangat wow banget di masa lalu. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Julian nih guys yang lagi berdebat dengan mamanya. Mama Gina. Mama Gina itu ngomong kepada anaknya seharusnya dia tidak bersikap seperti itu ke teman-teman arisannya. Karena walau bagaimanapun malu kan seperti itu. Namun menurut ya anaknya ya Julian, lebih baik mama itu nggak usah berteman dengan orang-orang yang modelan kayak seperti itu. Karena apa? Itu akan bikin mama itu sakit hati gitu loh. Namun mamanya lebih mikirin terkait nama baik keluarga seperti itu. Padahal simple menurut Julian. Untuk mempertahankan keluarga baik, sebenarnya nggak perlu berteman dengan orang-orang semacam itu, toksik. Dan kemudian justru Mama Gina menyatakan bahwa membenarkan apa-apa yang dikatakan oleh temannya Arisan, bahwa memang Safira itu kan memang
janda seperti itulah membuat ya Julian ini semakin marah nih guys, karena memang Julian tahu betul bagaimana background atau latar belakang dari Safira itu sendiri. Nah, setelah mengatakan hal itu, Julian dan istrinya Safira berusaha ke kamar nih guys ya. Di situ nih guys ya, Julian kecewa banget dengan mamanya. Nggak tahu kenapa mamanya justru mengatakan hal itu yang sangat menyakiti. Dan di situ nih guys ya, Safira berusaha untuk tetap menenangkan suaminya. Dia tidak boleh tersulut akan banyaknya masalah dengan amarah semacam itu. Karena walau bagaimanapun di situ ya guys ya, Safira berusaha untuk menenangkan Julian bahwa mama itu tidak berniat apapun jahat kepada Safira atau ngomong semacam itu. Memang pada awalnya ketika mendengar kata-kata tersebut, ya Safira dikatain janda semacamnya dan dia tidak disukai oleh teman-temannya, Mama Gina dan antek-anteknya tersebut. Memang dia sedih pada awalnya, namun di situ dia berusaha untuk menerima. Dan dia berusaha untuk menenangkan suaminya agar tidak marah seperti itu loh guys. Dan di situ ya amarahnya suaminya Julian sedikit redam. Karena apa? Istrinya berusaha untuk menenangkan dia semacam itu. Dan dia benar-benar bersyukur memiliki istri seperti Safira yang selalu membuat dia bahagia dan bisa menerima kekurangan. Dan maka dari itu nih guys ya, Safira berusaha untuk menenangkan dia agar masalah tidak melebar kemana-mana. Nah, sementara Mama Gina nih guys ya, yang ternyata baru menyadari bahwa ucapannya tersebut memang salah. Makanya seharusnya dia mengunci ya mulutnya agar tidak berbicara yang tidak-tidak nih guys. Baru setelah itu dia menyadari ternyata salah yang dia ucapkan, seharusnya tidak seperti itu. Dan akhirnya penyesalan datang di akhir nih guys ya. Dan tiba-tiba di situ Julian itu mendapatkan kabar nih guys, ternyata ada yang menelpon, yaitu tukang kurir paket yang akan memberikan paket nih guys, seperti itu. Nah, karena kondisinya saat ini memang Julian lagi marah dengan mamanya, kecewa dengan mamanya, maka dia tidak mau mengambil paketnya. Nah, kemudian di situ biar Safira saja yang mengambil, dan akhirnya Safira guys yang berusaha untuk mengambil paketnya tersebut. Dan ketika membukakan pintu untuk berusaha mengambil paketnya, tiba-tiba di situ di depannya ada Mama, di mana Mama Gina ini berusaha untuk minta maaf kepada Safira bahwa ucapannya tadi itu benar-benar menyinggung Safira. Namun di situ nih guys ya, Safira berusaha untuk legowo, berusaha untuk menerima dan dia tidak marah seperti itu. Mendengar kabar akan hal itu tentu saja membuat Mama Gina merasa sangat senang seperti itu. Ternyata dia legowo banget, baik banget, pengertian banget semacam itu loh guys. Namun dia juga minta kepada Safira nih guys ya, untuk suaminya Julian itu berharap memaafkan mamanya juga. Seperti itu. Nanti Safira akan bilang kepada Mas Julian untuk tidak marah atau kecewa semacam itu. Kemudian Safira berusaha untuk mengambil paketnya nih guys. Paket yang sudah dipesan oleh suaminya Julian. Dan tentunya di situ pastinya akan ada kado kejutan buat istrinya dari suaminya Julian nih guys, dan pastinya akan segera dibuka yang buat Safira happy semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys, ketika dibuka nih guys di hadapan suaminya ternyata baju tidur. Nah, baju tidur itu nih guys ya harus segera dipakai Safira nih guys. Nah, pastinya akan bahagia bareng dan semacam itu nih guys, karena suaminya sudah mandi. Sekarang gilirannya istrinya Safira untuk mandi dan memakai baju tidur tersebut. Karena baju tersebut itu kalau dipakai Safira pasti cantik. Begitupun baju yang akan dipakai suaminya pasti ganteng. Nah, sementara Rafael ini masih kepikiran Safira terkait kegugurannya Safira nih guys. Karena walau bagaimanapun ucapan mamanya Lestari tersebut menyatakan bahwa Safira sudah keguguran. Di satu sisi dia bahagia banget ya, karena dia tidak punya anak dengan Julian. Namun di satu sisi kasihan banget dengan Safira. Pastinya Safira sedih kehilangan anaknya seperti itu. Pastinya di situ Rafael masih mengharapkan Safira ingin bersama dengan dirinya Rafael semacam itu, dan kemudian suatu saat punya anak dari dia. Tiba-tiba di situ nih guys ada Mona yang pura-pura tidur di bahunya Rafael, dan itu tentu saja buat dia sebenarnya kurang suka. Dan kemudian mamanya ngasih bantal tidur nih guys ya di situ nih guys ya. Tentu saja di situ ngebuat Rafael sebenarnya kurang suka. Nah, sementara Safira yang memakai baju tidur di situ nih guys ya, itu pasti akan buat dia happy, dan pastinya tentu akan berusaha ingin punya anak lagi, pengen malam pertama lagi dengan suaminya. Karena walau bagaimanapun Safira tidak akan menyerah